dan satunya itu adalah Besta Busana yang produknya adalah busana rumah, dalam hal ini daster. Nah, untuk kelas ini kalian dapat bekerja sama dengan Elita Barbara, di mana kalian diberi challenge untuk mengubah produk-produk dari Elita Barbara berupa kain kerudung ya, menjadi produk fashion lain yang lebih bagus lagi. Nah, kemarin sudah kita buat desain ya kan, dari macam-macam kerudung dan produk kain dari Elita Barbara. Apa saja yang dibuat oleh kalian? Satu apa saja kemarin? Satu apa produknya? Sebut. Apa? Masing-masing kelompok perwakilannya ada berapa kelompok kemarin? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 membuat apa? Kelompok 1 siapa? Yuk, kelompok 1. Pemimpin kelompoknya coba tunjuk tangan. Yuk. Tunjuk tangan dulu pimpinan regunya. Yuk, pimpinan tunjuk. Tunjuk. Yang kemarin leadernya siapa yang dipilih? Leadernya siapa? 1, 2. Yang kemarin ditunjuk ketemu saya untuk sketsa siapa? 3, 4. Satu lagi? Gak berangkat. Nah, kamu produknya apa? Outer. Outer atau ini ya? Rompi. Yang kedua? Tas. Yang ketiga? Pouch. Keempat? Rompi juga. Jadi rompinya ada 2 ya. Rompi ada 2, tas ada 2. Yang kelima perwakilannya siapa? Bisa disebutkan apa produknya? Rompi juga. Oh, rompi ada 3. Jadi rompi ada 3. Rompi berarti ini adalah blus tanpa lengan dan semua ukurannya longgar atau bisa disetting ketat dan longgarnya, betul ya? Kayak gitu. Pouchnya itu segede apa kira-kira ini? Sentimeternya berapa kali berapa? Yang sudah buat desainnya kemarin berapa? Pouchnya panjang kali lebarnya berapa? Pouch, ayo yuk. Kan udah buat pola kemarin. Mana grupnya yang dapat pouch? Berapa kali berapa? 26 kali 3. Bentuknya berarti yang gini kemarin ya? Yang gini bukan sih? Iya. Itu. Kemudian tas ukurannya berapa kali berapa? Settingannya kemarin. 50 kali 40. 50 kali 40. Berarti ini harus buat 100 kali 80. Kayak itu nyampe nggak 100 kali 80 kemarin? Nah nyampe, berarti harus 21 lembar kayak gini. Kan tas kerut gitu kan? Gini kan? Kayak gini ya. Nah, berarti ini tidak, sebaiknya kalau mau hemat tidak ada jahitan di bawah. Jadi 1 lembar kayak gini, ya kan, dilipat jadi 2 ke sini, sehingga bawahnya nggak ada sambungan. Sambungannya cuma ada di sisi dan di atas dikasih zipper, kayak gitu ya, untuk merampingkan
merampingkan teknik jahitnya supaya di bawahnya nggak putus. Nah, kayak ini. Nah, ini tadi untuk Al-Quran ya, yang si hidayah. Pergi ke para kritis kan. Ya, segede gini juga boleh gitu kan. Nanti pulang bawa duit jadi banyak lagi. Segitu. Astagfirullahaladzim, cita-citanya sungguh tidak mulia. Ya, jadi lebih gede lagi kalau memang mau multi fungsi, ya kan? Kalau segini tuh bisanya ya terbatas. Tapi ini memang fleksibel, jadi tas kecil ini kok bisa jadi muat banyak, gitu kan? Nah itu kelebihannya. Tapi kalau kamu furing, udah nggak bisa, dia udah mati, gitu ya. Kalau kamu mau furing, dia tidak bisa gerak. Tapi kalau memang dia tidak di furing, dia bisa lebih fleksibel, gitu ya. Kemudian, jadi kamu bisa, ini baru planning, ini kan baru uji coba ya. Nah yang penting kamu sudah tahu tekniknya. Semakin besar, ini berapa kali berapa? 4 kali 4. Kalau hasil 5 kali 5, ininya keritingnya lebih gede, ya, wrinkle-nya lebih longgar. Kalau kamu buat 2 kali 2 lebih halus sekali, lebih kecil. Kalian bisa terapkan dalam busana ataupun dalam produk yang lain lagi, ya. Bisa tanya sama kelompoknya Ica. Kemudian rompi 1. Berdiri sini. Siapa rompi 1? Kamu ya. Yuk gambar seperti apa wujudnya. Rompi 2, Naji juga sini. Siang. Rompi 3, ayo sini rompi ketiga masih semuanya. Maju. Bareng aja. Yuk. Pakai labu, pakai kepala separuh. Yuk, yang ketiga, rompi yang ketiga, perwakilannya. Ayo, tiga-tiganya perwakilannya tidak. Itu namanya tidak ngerti proporsi ya. Udah tahu obat tulis segitu segede gambar di gambar. Boleh kan dibuat lebih proporsional bentuknya. Dan membuat itu. Bagian dalam gimana ini? Begini ya. Lurus biasa begini. Oke. Nah, saya berharap ini semuanya bisa menjadi produk yang double face. Tahu double face kan? Double face. Jadi baju ini misalnya di bagian luar berwarna merah, di bagian dalam berwarna biru misalnya. Atau baju ini luar dan dalam dengan bahan yang sama, tapi mempunyai kualitas yang sama bagusnya. Jadi seandainya di bagian luar kena noda, kita balik di dalamnya tidak kena noda dan bisa ditampilkan ke luar. Nah begitu juga dengan baju ini, rendanya ini tidak ditempelkan di luar, tapi dijepitkan antara. Paham ya? Jepitkan antara, jangan dijahitkan di atas bahan yang lain. Karena kita berharap ini juga mempunyai tampilan yang double face. Jadi misalnya kalau ini warnanya pink, ini warna merah, sehingga terlihat pas kita tekuk ini jadi merah. Paham ya? Rendanya juga misalnya merah. Paham kan? Jadi sama bagusnya antara luar dan bagian dalam. Kecuali ini, kalau ini kan mungkin bagian sini akan terlihat pada saat tekukan ke dalam. Ini mungkin hanya bisa untuk satu gaya. Tapi mungkin ini bisa dibuat diputar dengan dengan tampilan tertentu akan menjadi gaya yang berbeda. Nanti kamu nemu, nanti kalau sudah jadi saya pikir nanti gimana caranya. Misalnya seperti baju ini kan, baju ini kan misalnya ini satu gaya,
1, ya kan? Kemudian ke sini 2, ya kan? Ke sini 3, ke sini. Nah, jadi saya berharap kalian itu bisa membuat baju yang tampilannya jadi beragam. Ya kan, satu baju jadi punya macam-macam gaya. Harapannya seperti ini juga. Kalian mikir nanti gimana caranya baju ini dengan satu tampilan bisa jadi macam-macam gaya. Bisa dipahami kan? Nah, misalnya kayak gini, ini tadi gini, nah sekarang dilipat, dilipat ke belakang. Nah, seperti ini, simpul, sudah jadi baru lagi. Paham ya maksudnya? Jadi harapan saya yang menjadi daya tarik dan nilai jual adalah baju sederhana tapi bisa dibuat dengan beragam style. Misalnya baju ini tadi dibuka kancinya, ini dibuka gede, jadi lurus seperti ini, ya. Kemampuan nanti kalian untuk styling. Kemudian ini juga bisa, misalnya ini seperti ini dilipat ke sini, dibantu peniti, bisa. Dua-duanya dipeniti, jadi bisa. Paham nggak? Bisa nggak diputar balik ke belakang? Pak, kalau mau saya putar balik ke belakang bisa nggak? Misalnya gini, Pak, misalnya. Nah, ya, misalnya gini. Nah, putar balik, ini jadi depan bisa nggak? Oh, boleh. Yang namanya ide itu tuh nggak ada batasannya, selama kamu masih nyaman makainya. Nah, jadi kayak gini misalnya. Tapi kalian harus pertimbangkan, kalau ke situ berarti kerung ini harus diturunkan sehingga ini nanti ke belakang bisa jadi tampilan yang baru. Mengerti kan? Seperti itu yang saya harapkan kepada kalian. Saya. Nah, jadi setelah jadi kalian pikirkan untuk tampilan jualannya, bukan yang menjadi unggulan bahwa baju ini bisa menjadi beberapa gaya, baik ini ataupun ini. Salah satu caranya adalah dengan styling, dengan cara kemudian membuat double face sehingga mempunyai ragam. Kemudian kemampuan styling kalian itu adalah tanpa karena kalian nanti bekerja sama dengan busana muslim. Ini misalnya dengan kemeja putih, dengan sweater, ya kan, dengan baju renda, padu padan bawahnya dengan blon, kayak gitu. Jadi penonton, calon pembeli punya panduan bagaimana caranya untuk membuat tampilan busana itu menjadi lebih fleksibel. Bisa dipahami? Jadi kalian juga, makanya kita belajar basic style waktu itu, kalian diajari bagaimana padu padan supaya kalian bisa jadi fashion konsultan setidak-tidaknya untuk orang di sekitar kita, ya kan? Pada teman, bagus ini campur ini, gitu kan? Jangan monoton menjadi seperti apa yang orang umumnya. Kalian juga istimewa nanti kalau hanya jadi seorang follower. Kayak gini kan, nah bisa jadi baju lagi nih, nah, ya kan? Jadi apa ya? Ini jadi sebuah pipa, ya kan? Bisa kan seperti ini, simpul-simpul. Nah, gitu. Itu kemampuan kalian, bagaimana jiwa artistik kalian semakin dipertontonkan. Dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Ada. Ini baju Pak Eden juga boleh. Busana musim panas, jadi kan kalau panas-panas. Tapi untuk saya nggak pakai BH. Kalau pakai BH ini kelihatan BH. Betul? Betul. Boleh nggak pakai BH? Boleh. Karena saya. Kalau kamu nggak boleh, ya kan? Iya nggak Bu? Dari ibu gurunya ke sini. Udah.